Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan jawaban ujian summatif semester genap 2019-2020 mata kuliah Informasi dan Proses Bisnis yang didoseni oleh Ibu Ardini Wari Utami Eskom Mkom. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bagus Oksono Mojo dan ada dua partner saya lagi, yaitu adalah Fadilah Chandrawardana dan Auliaur Rahman. Nah, di sini kami ngambil studi kasus yaitu adalah koperasi simpan pinjam. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama adalah jelaskan beberapa proses bisnis yang menjadi ruang lingkup proses bisnis dari organisasi yang dijadikan studi kasus di atas. Nah, yang pertama adalah pendaftaran anggota, di mana anggota ini melakukan atau meminta untuk menjadi anggota kepada koperasi simpan pinjam. Yang kedua adalah bagian simpan pinjam atau SP meminta untuk menyiapkan data diri kepada anggota, calon anggota, dan memberikan surat pendaftaran anggota. Kemudian yang ketiga adalah anggota mengisi data pendaftaran anggota dan nantinya akan diserahkan ke bagian SP dan memverifikasi surat pendaftaran anggota dan menyiapkan surat pendaftaran. Dan yang terakhir adalah bagian SP memberikan buku keanggotaan pada anggota yang baru. Langsung saja, di sini anggota akan melakukan peminjaman kepada koperasi tersebut. Kemudian anggota mengisi data surat peminjaman dan bagian SP memverifikasi surat peminjaman dan meminta persetujuan ketua. Yang ketiga adalah bagian SP mencairkan uang peminjaman. Yang ketiga adalah yang keempat adalah bagian SP input atau mencatat data surat peminjaman dan membuat laporan. Kemudian terakhir adalah bagian SP memberikan laporan kepada administrasi. Kemudian yang kedua adalah angsuran, di mana anggota ini minta form angsuran. Kemudian bagian SP memberikan surat angsuran. Kemudian anggota mengisi surat angsuran dan memberikan uang angsuran. Dan bagian SP memverifikasi angsuran. Yang kelima adalah bagian SP menginput atau mencatat data angsuran dan membuat laporan. Dan yang terakhir adalah bagian SP memberikan laporan kepada administrasi. Yang ketiga adalah simpanan. Anggota meminta form simpanan kepada bagian SP, kemudian bagian SP memberikan surat atau form simpanan, kemudian anggota mengisi surat simpanan, kemudian bagian SP memverifikasi simpanan, dan pegawai mencatat data simpanan atau buku tabungan dan membuat laporan dan melaporkannya kepada administrasi. Kemudian soal nomor 2 yaitu adalah sebutkan dan jelaskan sumber daya perusahaan seperti apa yang dibutuhkan beserta kegunaannya oleh organisasi yang disajikan dalam studi kasus. Nah, di studi kasus ini tentunya ada anggota koperasi seperti yang dijabarkan pada soal nomor 1. Kemudian yang kedua adalah ketua koperasi, karena setiap organisasi pasti ada ketua untuk memonitor setiap jalannya divisi-divisi pada setiap kepengurusan koperasi. Kemudian yang ketiga adalah yaitu pengurus sendiri, di mana pada bagian ini terdapat 3 bagian, yaitu simpan pinjam yang bertugas untuk mengatur simpan pinjam, pengurus atau anggota. Kemudian yang kedua adalah administrasi yang bertugas sebagai pencatatan keluar masuknya keuangan. Dan yang ketiga adalah pengawas untuk mengawasi investasi perusahaan, kedisiplinan para anggota. Kemudian yang ketiga adalah pada topik konsep sistem informasi, bahwa sistem informasi yang membutuhkan data untuk diproses menghasilkan informasi yang memiliki nilai bisnis. Nah, sebutkan dan jelaskan data dan informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi yang menjadi studi kasus sehingga nantinya akan memiliki nilai bisnis yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi. Nah, pertama adalah data anggota, di mana data ini digunakan sebagai informasi yang nantinya akan dicatat di dalam laporan simpan pinjam dan angsuran. Yang kedua adalah data pengurus. Yang ketiga adalah data keuangan, digunakan sebagai keperluan koperasi maupun informasi pemasukan dan pengeluaran koperasi. Yang keempat adalah laporan simpan pinjam dan angsuran. Dan terakhir adalah surat form simpan pinjam dan angsuran. Kemudian nomor 4, jelaskan sistem yang sedang berjalan saat ini atau SIS untuk studi kasus yang telah ditentukan.
Nah, yang pertama adalah proses peminjaman. Untuk proses peminjaman sendiri, anggota meminta form peminjaman, kemudian mengisinya dan menyerahkannya ke bagian simpan pinjam untuk diverifikasi. Kemudian, jika lengkap, maka bagian simpan pinjam membuat bukti pinjaman yang akan diserahkan ke anggota dan membuat laporan ke administrasi untuk melakukan pencairan uang. Nah, kemudian anggota ini akan melakukan proses angsuran, yaitu anggota minta surat atau form angsuran pada bagian simpan pinjam. Selanjutnya, anggota mengisi surat atau form angsuran dan memberikan uang angsuran. Kemudian bagian simpan pinjam memverifikasi data angsuran dengan uang yang diterimanya. Jika valid, maka bagian simpan pinjam akan membuat laporan dan uang tersebut diberikan kepada bagian administrasi untuk disimpan. Kemudian, proses simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi. Di sini, untuk melakukan simpanan, anggota terlebih dahulu pergi ke bagian simpan pinjam untuk meminta surat atau form simpanan. Kemudian, anggota mengisi form simpanan dengan menyerahkan syarat-syarat dan anggota memberikan form lagi ke bagian simpan pinjam untuk melakukan verifikasi. Jika lengkap, maka bagian simpan pinjam mencatat dalam bukti simpanan atau ke dalam buku tabungan dan membuat laporan yang nantinya akan disimpan oleh koperasi. Kemudian, bagian simpan pinjam memberikan buku tabungan ke anggota dan menyerahkan simpanan atau uang ke administrasi. Kemudian soal nomor 5 yaitu buatlah 3 flow map as is untuk sistem yang berjalan saat ini berdasarkan nomor 4. Nah, di sini yang pertama adalah flow map pinjaman di koperasi ya. Pertama yaitu anggota mengisi formulir simpanan dan mengisi formulir beserta formulir kemudian diserahkan kepada pegawai. Jika valid, maka pegawai akan mencatat transaksi ke BSP, kemudian BSP ini mencatat transaksi tersebut ke buku besar dan membuat laporan simpanan. Dan yang terakhir adalah arsip koperasi, di mana laporan simpanan akan ditujukan kepada pengelola koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian yang kedua adalah flow map angsuran di koperasi. Di sini anggota akan mengisi formulir dan mengisi formulir yang ada, kemudian pegawai memvalidasi formulir tersebut beserta jumlah uang dan mencatat transaksi ke BSP jika data tersebut valid. Nah, kemudian bagian BSP ini mencatat transaksinya, kemudian mencatatnya ke buku besar. Kemudian buku besar tersebut diserahkan kepada anggota koperasi simpan pinjam. Nantinya pegawai tersebut akan membuat laporan angsuran yang akan dilaporkan kepada pengelola koperasi simpan pinjam. Dan yang terakhir adalah membuat laporan atau arsip koperasi. Kemudian yang terakhir adalah flow map simpanan di koperasi. Nah, anggota ini akan mengisi formulir simpan pinjam serta sejumlah uang yang akan disimpan kepada koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian pegawai akan memvalidasi dan mencatat transaksi ke BSP. Kemudian BSP mencatatnya ke dalam buku besar. Jika telah selesai, maka buku besarnya akan diserahkan ke anggota koperasi simpan pinjam. Kemudian pegawai ini akan membuat laporan simpan yang nantinya akan dilaporkan kepada pengelola koperasi. Dan yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam ini, pegawainya akan melakukan arsip koperasi. Kemudian nomor 6, jelaskan sistem baru to be yang diusulkan berdasarkan studi kasus yang dipilih sehingga menjadikan bisnis proses yang model yang efektif dan efisien. Nah, dari sini untuk melakukan kegiatan di dalam koperasi simpan pinjam, pengguna sebelumnya harus mendaftarkan keanggotaan terlebih dahulu ke laman website yang disediakan oleh koperasi simpan pinjam. Ada pula persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi ini. Nantinya
Nantinya anggota memiliki akun dalam website koperasi tersebut apabila semua data-data telah dimasukkan dan valid. Kemudian dari sini ada pula proses peminjaman yang to be yang kita sarankan. Itu pertama adalah untuk proses peminjaman, anggota membuka laman website disertai login dari akun yang dimiliki. Kemudian anggota koperasi memilih menu peminjaman dan mengisi form yang sudah disediakan. Setelah mengisi dengan lengkap, form tersebut akan dikirim dan disimpan ke database guna dianalisis apakah pengajuan peminjaman disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka anggota koperasi akan mendapat notifikasi dan uang pinjaman akan dikirim ke rekening anggota. Nah, sebelumnya anggota ini telah menginputkan atau memasukkan nomor rekening ke akunnya, sehingga uang pencairan bisa langsung ditransferkan ke anggota dengan mudah. Kemudian yaitu adalah proses angsuran. Nah, di sini anggota kembali lagi ke web koperasi simpan pinjam. Kemudian di sini anggota memilih formulir peminjaman anggota koperasi tersebut, kemudian membayar angsuran. Nah, apakah berupa pemotongan saldo dari rekening yang tertera atau via transfer bank kepada pihak koperasi. Nah, di sini anggota bisa membayarnya melalui pemotongan saldo di akhir bulan atau awal bulan saat anggota ini mendapatkan gaji dari hasil kerjanya, atau melalui transfer yang ia lakukan secara manual melalui mobile banking atau ATM terdekat. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah proses simpanan, di mana untuk proses simpanan ini anggota koperasi membuka laman website dan mengisi form simpanan. Nantinya anggota akan mendapatkan kode pembayaran. Nah, kode pembayaran ini berguna untuk pengiriman sejumlah uang yang sudah diisi di form simpanan. Nah, jika berhasil melakukan pembayaran, nantinya anggota tersebut akan mendapat notifikasi dari akun koperasi miliknya. Nah, dari akun ini juga pemilik akun atau anggota ini bisa melihat angsuran, pinjaman, dan simpanan yang telah ia lakukan di dalam koperasi simpan pinjam ini. Dan kemudian nomor 7 adalah flow map. Buatlah 3 flow map untuk sistem baru atau to be yang diusulkan berdasarkan nomor 6. Nah, itu adalah flow map pendaftaran di koperasi. Yang pertama adalah pegawai login terlebih dahulu di website atau laman yang sudah dia buat. Kemudian sistem akan memvalidasi apabila user dan passwordnya benar. Nah, jika sudah benar, maka anggota koperasi dapat melakukan pendaftaran. Nah, mulai dari data pendaftaran ini, calon anggota tersebut akan mengisi formulir tersebut. Nah, formulir tersebut akan masuk ke database atau sistem. Kemudian jika diterima, maka sistem akan membuat bukti keanggotaan yang nantinya akan dikirim ke calon anggota atau sudah menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Nah, di sini akan ada bukti keanggotaan. Kemudian jika berhasil, maka di sistem akan menjadi N. Kemudian ada proses simpan pinjam atau pinjaman di koperasi. Sama seperti hal sebelumnya, pegawai melakukan input user dan password. Jika valid, maka bisa dilanjutkan, dan nantinya anggota akan mengisi form peminjaman yang apabila valid akan masuk ke database, dan database akan memberikan result berupa disetujui atau tidak. Nah, jika tidak, maka peminjaman tidak akan disetujui dan anggota tidak bisa melakukan peminjaman.
dan mungkin bisa banyak faktor kenapa anggota ini tidak bisa mengajukan peminjaman. Nah, apabila disetujui, maka sistem akan mencetak data pinjaman ke kartu anggota, kemudian membuat laporan dalam sistem yang akan dimasukkan ke dalam database laporan. Nah, jika sudah, sistem ini akan memberi notifikasi kepada pegawai di mana kartu anggota dan sejumlah uang tersebut bisa dicairkan. Kemudian dari pegawai ini akan mengirimkan sejumlah uang ke anggota melalui m-banking atau sejenisnya. Kemudian anggota akan mendapat notifikasi bahwa ia telah mendapatkan pencairan dana dari koperasi simpan pinjam yang ia lakukan. Kemudian ini ada angsuran. Nah, setelah itu anggota akan melakukan angsuran kepada koperasi simpan pinjam guna melunasi peminjaman yang telah ia lakukan. Di sini pegawai sama seperti sebelumnya melakukan input user dan password, dan kemudian pegawai akan melakukan data angsuran, mengisi data angsuran. Nantinya hal tersebut akan masuk ke pegawai, kemudian data angsuran tersebut masuk ke sistem. Nah, dari sistem ini akan memvalidasi apakah data angsuran yang diberikan oleh anggota ini valid atau tidak. Jika valid, maka proses pembayaran angsuran ini bisa dilakukan. Nah, jika tidak, maka dia akan notifikasi ke anggota jika data yang diberikan adalah tidak valid dan ada kesalahan. Nah, jika valid, maka dari sistem sendiri akan menyimpan data angsuran, kemudian mencetak data angsuran ke kartu anggota, di mana kartu anggota ini akan dikirim ke anggota untuk mengirimkan secara rinci tentang rincian angsuran yang telah dia lakukan. Kemudian sistem itu akan membuat laporan yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Kemudian yang terakhir dari Tubi adalah simpanan di koperasi. Nah, dari simpanan ini pegawai melakukan start, kemudian memasukkan user dan password kepada laman web, dan validasi akan dilakukan oleh sistem. Jika valid, maka akan masuk ke laman websitenya, dan anggota koperasi simpan pinjam akan mengisi data peminjaman, dan data peminjaman ini akan divalidasi oleh sistem, dan apabila valid maka akan masuk ke database anggota. Nah, database anggota ini akan memberikan result. Jika valid akan menyimpan data simpanan, kemudian sistem ini mencetak data simpanan ke kartu anggota. Nantinya akan diberikan notifikasi ke anggota koperasi simpan pinjam. Nah, dari sistem sendiri akan membuat laporan yang akan disimpan ke database laporan, dan selesai. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.